Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Teman-teman ya, hari ini kita akan rakit PC pakai spek Ryzen 5 75F sama RTX 5060 dan kita sudah ada di titik spek kayak gini, harganya 25 jutaan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pangkas ya masih bisa teman-teman ya. Cuma untuk spek kayak gini, opsi upgrade-nya sudah cukup enak teman-teman ya. Prosesor mau naik ke Ryzen 9000 atau Ryzen yang nanti akan rilis, katanya Ryzen 10000 masih i5 juga, itu masih bisa ya. NVMe di sini sudah pakai Gen 5 apa ya, sudah 750. Kalau misalnya mau upgrade kayak ke 5060 Ti 16GB juga masih bisa teman-teman ya. Intinya spek kayak gini udah pasti enak untuk gaming, streaming, editing, karena ini cukup sering banget pada saat itu kita rakit ya. Dan memang sekarang harga komputer lagi gila-gilaan teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau rakit, silahkan pikirkan lagi apakah kalian sebutuh itu atau ya emang kalian mau rakit aja gitu. Intinya kalau yang mending menurut gua kayaknya tahan dulu aja teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan kalian mau pangkas masih bisa pakai kayak SSD Gen 4, terus masih bisa turun ke B650 mungkin masih bisa ya, VGA atau PSU juga masih bisa turun. Ini kalau mau rakit PC mah fleksibel, budgetnya gimana kalian, lu punya duit, lu punya kuasa lah pokoknya. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke proses perakitannya ya. Tapi sebelum kita ngerakit, seperti biasa ada rules di gua. Jadi kalau kalian mau ngerakit ke gua atau kalian yang belum tahu, gua ini buka jasa rakit dan ada rulesnya. Kalian bisa dulu tonton rulesnya baru kita masuk ke proses rakitnya ya. Oke teman-teman, ini dia komponennya ya, Mobo, prosesor, RAM, dan SSD ya. Untuk prosesornya 75F, motherboard B850M. Nanti ini opsi upgrade-nya panjang teman-teman ya. Buat SSD pakai adata yang Gen 5 1 tera, karena yang Gen 4 1 tera harganya udah pada 3,1 jutaan, yang ini 3,5. Jadi tambah sedikit dapat 2 kali lipat, menurut gue itu worth it. Sama untuk RAM, ini pakai Ripjaws ya 2x16. Oke, ini sudah cakep ya. Di sini kita nggak otak-atik si bracket AMD karena water coolingnya langsung pakai bracket yang ini teman-teman ya. Dan untuk prosesor tray 75F, gue nggak akan bosan-bosan bilang kalau ini garansinya 3 tahun yang resmi ya. Nah ini kayak gini nih, ada dari AMD yang resmi kayak gitu teman-teman ya, AMD, NGT, dan baru. Kalau kalian beli yang garansinya 1 tahun berarti wallahualam, silahkan simpulkan sendiri ya. Udah mantep lah ini mah. Oh ya guys, di beberapa kondisi untuk motherboard ini ya, kayak kemarin di 8500G kalau nggak salah, pakai SSD Gen 4 di atas, dia itu nggak kebaca Gen 4x4 tapi Gen 4x2, jadi pindahin ke tengah atau ke bawah ya kalau misalkan SSD-nya kurang ngebut. Oke, ini untuk SSD-nya, datanya garansi dari Asia Raya ya. Kita nggak pakai heatsink yang ini, tapi pakai heatsink bawaan dari motherboardnya, itu udah lebih dari cukup buat si adata Gen 5. Kalau masih banyak yang was-was ya, suhu panas, tapi dengan heatsink bawaan tuh udah cukup teman-teman. Cuma kalau ada dana lebih, mau beli heatsink terpisah, ya boleh juga.
Your choice guys, pilihan kalian. Apapun itu pilihan kalian. Kenapa nempel? Ini harga kayak begini yang akan pusing cuman kaum mendang-mending guys, menurut gue. Kalau kalian memang butuh buat kerja, buat kerjaan, buat ngejar balik modal, pasti langsung balik, langsung rakit. Atau kalian emang pengen rakit aja gitu, lu punya duit dan lu mau rakit, jadi kalian langsung rakit. Mendang-mending lu akan mikir ratusan dan ribuan kali. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan di speknya teman-teman yang jadi rame itu, tapi uang. Dan faktanya seperti itu. Menyebalkan memang. Ini mana baut satu lagi anjay. Tadi ada di sini bautnya. Belum ada. Oh ini nih. Kalau kalian beberapa ada yang nanya juga, Bang Gani rakitan lo gimana pas lagi harga naik? Yang namanya dagang guys, ada naik, ada turun. Cuman gue selalu percaya sih, kayak ya kalau emang rezeki mah pasti ada aja. Karena kayak waktu zaman Bitcoin naik aja, yang rakit masih ada kok. Jadi kalau emang butuh, ya pasti rakit gitu. Oke. Kenapa RAM yang nggak mau keluar? Ya ampun, keras amat mikanya. Ini satu nih keluarnya. Oke. Rakitannya hitam teman-teman ya. Tapi nanti ada RGB-nya guys. Sip, mau bawa prosesor RAM udah, sekarang kita menuju ke casing. Casing udah di depan kita ya, ini Olympus C50. Teman-teman kita udah sering banget pakai casing ini, dan gua kalau ngerakit pakai casing ini, step pertama ya gua akan rapiin kabel manajemennya, pakai 4 kabel tis di sini ya, ini untuk mempermudah selanjutnya. Terus casing ini tuh dia tuh udah dapat 4 fan teman-teman ya, tapi biasanya tuh dapat fan yang non lampu teman-teman, Olympus yang non lampu lah pokoknya. Nah, cuman terkadang memang suka tergantung stok teman-teman. Kalau misalkan stok yang non lampu habis, kadang dikirimin yang lampu. Nah, untuk yang kali ini datangnya yang Olympus Gamma A berapa gitu, gue lupa ya. Pokoknya ini ARGB teman-teman ya. Jadi untuk yang kali ini rakitannya ada lampunya ya, jadi ngikut lampu water cooling juga. Nanti kita akan sinkronkan, dan untuk warnanya nanti biar ownernya milih mau warna apa gitu teman-teman ya. Oke, kita sekarang nunduk dikit untuk masukin power supply-nya. Ini MWE 750 ya, udah ada kabel 12 VPWR-nya atau 12 V2x6. Nah, kenapa ya gue rada agak nyaman dengan penyebutan 12 V2x6, padahal udah enakan 12 VHPWR gitu, kayak anjay 12 VHPWR. 12 V2x6 tuh kayak ribet gue nyebutnya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, itu nggak terlalu penting juga. Nah, kita akan pasang power supply-nya. Ini nanti sampai 5060 Ti bisa, ke 5070 pun sampai 5070 Ti bisa teman-teman ya. 5070 Ti deh, gue lupa. Ya bener, ini bisa sampai 5070 Ti bener. Ini udah ada kabelnya ya. Tadi di intro gue nyebutnya cuma sampai 5060 Ti ya. Ini bisa sampai 5070 Ti guys. Aman-aman. Hup, hup, hup. Casing ini gue udah hatam parah guys. Rakitan ini, rakitan 75F, rakitan 5060, sangat hatam guys. Gue tidak perlu melihat manual karena saking seringnya guys. Sip, sekarang kita masukin motherboard ya. Casing sudah ditidurin, kita masukin motherboardnya. Ini si B850M Pro RS, opsi upgrade-nya enak, casingnya enak, lega, rakitnya kagak ribet, dapat fan, sirkulasi bagus, depan masuk, atas keluar, belakang keluar, bawah VGA mau dipasang fan boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena intake 3 dari depan udah lebih dari cukup. Kalau mau pasang di bawah graphic card, fan reverse-nya cari yang slim, tapi ada nggak ya? Gue tahu juga.
Oke, masang motherboard. Ya, sesimpel itulah tuh di sini mas satset kelar ya. Oke, sekarang gue masang fan dulu teman-teman ya. Fan depan 3, atas 2. Atas mah water cooling teman-teman, sama belakang ya. Sekalian colok-colok kabelnya ya. Clear semua teman-teman ya, fan udah dicolokin, kabel-kabelnya juga udah dirapihin semua, dan jalurnya kurang lebih seperti ini ya. Dari casing dulu deh, semua ke bawah seperti di awal ya. USB 3 naik lagi ke atas, terus audio ke bawah sini, USB 2 ke sini, front panel ke sini. Dari power supply ada 24 pin, ada 8 pin mobile ke atas, sama 8 pin graphic card ke bawah. 3 fan depan masuk ke sini, sama water cooling sama 1 fan belakang ke sini. Jadi semua pusatnya di sini untuk RGB ya. Kabel manajemennya pokoknya masih gampang banget di casing ini. Sekarang kita tinggal tutup aja. Tinggal tutup. Habis itu kita pasang graphic cardnya. Oke, kita balikin casingnya. Oke, mana graphic cardnya? Ini dia ya, si Zotac 5060. Segel udah dibuka, berarti ada segel garansi di dalam teman-teman. Zotac tuh ada dari Agres, ada Asia Raya. Nah, yang kita dapat sekarang dari Asia Raya karena ada emot senyumnya. Oke, ini plastik dibuka ya. Nah, kalau kalian nanya kenapa yang bagian sini nggak gua buka, ini biar nggak lecet aja, biar sama ownernya aja yang buka ya. Kita tekan, lalu masukin graphic cardnya. Halangan kabel kocak, pantesan kagak mau masuk. Kita pasang, turunin dikit, baut dulu deh. Udah enak lah ngerakit di casing ini, udah sat gue. BTW Bogor lagi hujan mulu guys cuacanya. Silahkan jaga sehat teman-teman, karena sehat itu mahal. Hup. Sip, dibaut. Sekarang kita tinggal colokin kabelnya dan udah deh selesai. Yuk kita nyalain PC-nya. PC udah dicolokin ke listrik dan langsung aja kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, PC sudah menyala. Kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke layar BIOS teman-teman, dan di sini udah kebaca semua ya. 75F, RAM udah kebaca, NVMe kebaca, suhu juga aman ya. Oke, video kali ini sampai sini. Kalau ada yang minat, linknya bisa diklik di deskripsi, di keranjang juga ada. Kalau ada yang mau rakit ke gue, bisa DM Instagram Gani GP, bilang aja Bang Gani, gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini gitu ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Testing akan ada di video selanjutnya.